Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kece people, senang banget nih. Hari ini aku Zelda Maharani akan menemani kalian ya kan, menemani kesepian, menemani kekosongan hati kalian buat yang pada jomblo gitu ya nggak sih? Nah, kita akan memperkenalkan program barunya punyanya Kece Media by Unesa nih. Nama programnya adalah Break the Rules. Di hadapan saya saat ini ada seorang nggak enak ya kalau sesosok ya, seorang gadis cantik ya lah, namanya gadis pasti cantik dong ya, nggak mungkin ganteng. Dia adalah sahabat saya dari jurusan seni musik juga, ada Olivia Karis Kusuma. Hai. Gimana? Deg-degan masuk sini? Iya sih, agak sedikit deg-degan gitu kan. Iya sama aja, saya juga begitu masalahnya. Jadi kita deg-degan bareng aja. Olive, Iya. kamu ini kan ngambil jurusan musik ya? Iya betul, jurusan seni musik. Nah, boleh diceritain nggak sih awal mulanya kamu tuh tertarik dan mencintai dunia musik? Itu gimana? Jadi awalnya tuh memang kayak dari kecil ya, waktu kecil itu aku memang seneng gitu, kayak ada suka gitu. Bentar, kamu pernah kecil ya? Ya tentu dong, setiap manusia. Oh iya. Kalau enggak, Oke. besar ini contohnya. Oke, lanjut. Iya, jadi waktu kecil itu sekitar, ya aku juga lupa ya, 4 atau 5 tahun gitu kan. Ya aku seneng dengerin musik, terus kayak nggak tahu pengen dengerin lagi dan lagi gitu, terus ngikutin gerakannya kadang walaupun ngacau gitu kan. Terus waktu kalau misalnya ada yang nyanyi ya ikut nyanyi gitu. Dari situ aku kayak tahu tertarik lah sama musik. Terus kalau misalnya ada suara-suara aku suka mainin, itu sih yang aku rasain sih sebenarnya. Terus ya aku baru tahu kok sekarang, oh berarti aku suka musik itu dari sana gitu kan. Jadi karena kebiasaan ya, terbiasa. Iya, benar biasa. Seperti seorang yang sedang jatuh cinta, karena terbiasa ditemani akhirnya dia nyaman gitu nggak sih? Akhirnya kan begitu. Dia jatuh cinta dengan musik gitu. Oke, jadi cukup lama berarti kalau kita menghitung kayak sampai usiamu yang sekarang ini ya? Ya, itu ya lumayan lama, tapi mainnya baru-baru ini gitu kan. Sukanya udah lama. Begitu. Nah, selama kamu bermusik ini ya, mungkin boleh diceritain beberapa pengalaman kamu nih. Aku dengar-dengar kamu tuh pernah pergi ke Jerman untuk suatu event musik gitu nggak sih? Kayaknya santer terdengar kabar kayak gitu. Iya betul. Jadi waktu itu sekitar tahun 2014-15 itu kita itu satu sekolah ya, waktu itu aku masih SMP. Cuma dipilih satu kloter berangkatan itu cuma 15 orang, termasuk aku waktu itu. Kita emang diundang langsung dari pihak Jerman gitu kan. Waktu itu kayak mengerayain 100 tahun disabilitasnya mereka kalau aku tidak salah ingat ya waktu itu. Jadi mereka memang mau mengundang kita gitu. Ya ada termasuk salah satunya sekolahku waktu itu, ada beberapa sekolah lain juga. Jadi itu tampil ya, bukan kompetisi? Ya, tampil. Bukan kompetisi, itu tampil gitu. Kebetulan kita karena punya angklung di SMP PAP Gebang Putih, jadi kita menampilkan pertunjukan itu. Jadi kita kayak konser tour gitu di beberapa tempat, waktu itu di Hildesheim, bukan di Berlinnya ya, di dekatnya Berlin sih tapi. Begitu. Selain pengalaman yang itu juga luar biasa sih ya, tak akui karena kamu udah keluar negeri. Tapi selain pengalaman yang itu, kayak ketika kamu lagi tampil di suatu tempat, mungkin kamu pernah kan ya, kayak perform solo perform gitu? Iya, itu pernah. Nah, itu kira-kira pernah nggak sih ada yang meremehkan kondisimu, atau ada yang, kalau kamu kan setahu aku kamu tuh low vision, jadi kamu mungkin masih bisa lihat tatapannya orang ke kamu tuh kayak gimana. Jadi mungkin apakah kamu pernah mendapat tatapan yang tidak semestinya kamu terima dari orang atau gimana gitu?
Kalau mungkin menatap, aku juga nggak terlalu peduli ya sebenarnya ya. Apa kalau orang menatap gimana, aku juga ya nggak apa-apa. Cuman kalau mengeremehkan secara ucapan atau apa itu enggak sih, aku nggak dapat seperti itu. Justru mereka itu memberikan semangat gitu kan ke aku. Udah ayo, kamu pasti bisa gitu loh. Tapi mereka juga respect sih, kayak aku walaupun disabilitas seperti ini ada usaha untuk mau perform gitu, atau mau nyanyi atau mau apa gitu kan. Mereka kayak lebih menghargai gitulah. Seperti itu sih. Ini masih banyak banget nih yang pengen kita bahas tuntas tentang kamu. Dan yang aku denger tentang keluar negeri itu kamu nggak cuman sekali. Kece People ini anak luar biasa loh ya. Nggak cuman sekali dia pernah keluar negeri, dia udah pernah keluar negeri lagi kalau nggak salah itu belum lama ya. Iya, yang student exchange 2019 itu yang 2019 sampai 2020 itu. Di US. Iya. Utah, negara bagiannya Utah, US ya. Nah, itu ceritanya gimana tuh? Gimana bisa terpilih dan kesannya selama di sana itu kayak gimana? Iya, jadi memang waktu SMA kelas 10 itu memang ada apa ya, kayak dari panitianya ini yayasannya namanya Bina Budaya Surabaya, Bina Budaya Cabang Surabaya ya. Itu kayak memberi informasi ke kita gitu loh, bahwa nggak hanya anak-anak normal saja, anak disabilitas juga bisa mengikuti pertukaran pelajar ini gitu, program student exchange ini. Apa gitu kamu the one and only, satu-satunya penyandang disabilitas yang terpilih waktu itu? Kalau secara keberangkatan iya, jadi kuotanya dari Indonesia yang aku dengar itu cuma 1 gitu. Oke, Kece People ini sekedar informasi ya. Jadi setelah SMP si Olivia ini dia tidak di SLB lagi ya. Betul. SMA Negeri 10 saya. Nah, di SMA Negeri 10 pasti bangga banget tuh ya guru-gurunya nanti kalau misalnya dapat kesempatan nemu link program ini terus nonton, wah ini Olivia muridku gitu ya. Nah, berarti sebagai satu-satunya disabilitas tentu ada challenge-nya sendiri dong selama di sana. Iya sih, tentu sih, kayak apalagi bagi kita gitu kan, tempat baru gitu kan, apalagi bahasa yang ini kan cuma second language ya, kayak nggak bahasa kita gitu kan, jadi kayak memang bener-bener susah awalnya untuk adaptasi gitu, tapi seiring berjalannya waktu memang ya udah kita udah gitu loh. Untungnya di sana juga apa ya, adalah akses untuk anak-anak disabilitas gitu kan, kadang juga ada pendamping ataupun ada kayak petunjuk jalan, jadi menurut aku sih lebih mudah ya gitu, mudah dari di sini gitu. Pernah ngerasain homesick selama di sana? Berapa bulan sih? Jadi programnya itu 10 bulan ya. Cuman memang sayang sekali waktu pandemi 2020-nya, jadi saya hanya 8 bulan di sana. Tapi ya nggak apa-apa kan, walaupun kurang 2 bulan lagi. Kalau homesick, iya ya. Aku mungkin sekitar 2 bulan 3 bulan itu kayak di tempat beda gitu kan. Memang terus habis itu aku ngerasain kayak kangen gitu sama keluarga, sama temen-temen di Indonesia gitu kan, kayak walaupun ada telepon, bisa telepon video call, tapi kayak nggak sama gitu. Pernah nggak sih ngerasa kayak down atau ya terpuruk lah sama kondisi kamu gitu? Pernah nggak? Iya, tentu ya. Kadang-kadang kayak kalau pikiran gitu kan pasti ada down-nya. Cuman kadang aku juga curhat gitu kan ke teman-teman ataupun ke keluarga. Aku merasa gini ya, aku merasa gitu. Tapi untungnya mereka sangat support aku, kayak ya udah kamu kayak gini juga kamu down terus juga nggak akan bantu gitu kan. Udah kamu harus ada semangat gitu loh, berjuang gitu loh, jangan kayak gini terus gitu. Jadi memang dari situlah aku kayak bangkit gitu. Nggak boleh down lagi, nggak boleh ngerasa kayak insecure atau apapun itu, nggak boleh. Sifat-sifat seperti itu nggak boleh. Berarti memang peran keluarga di sini sangat ini ya, sangat penting. Menurut kamu, kenapa kita harus menunjukkan versi terbaik dari diri kita? Karena ini bagian dari self love ya, atau mencintai diri sendiri. Kenapa? Apa alasannya? Gini, kita kan nggak pernah tahu ya kapan gitu kan hari terakhir kita gitu kan. Jadi kita sebisa mungkin gitu, mumpung ada kesempatan, mumpung ada waktu, seolah kayak ngebayangin ini hari terakhir nih gitu. Jadi yang itu sih yang aku rasain, kayak aku harus berusaha nampilin yang terbaik gitu sih dari aku. Oh ya, setuju sih. Jadi poinnya yang harus didapat adalah bagaimana kita memanfaatkan waktu yang ada, karena
salah satu hal yang tidak bisa kembali di dunia ini adalah waktu. Jadi manfaatkan potensi dirimu semaksimal mungkin, manfaatkan semua waktu yang ada untuk belajar, untuk menggali dan mengeksplor apa yang ada di diri kamu. Oke Olivia, terima kasih banget udah mau ditanya-tanyain, udah mau digangguin gitu ya. Iya. Terima kasih juga nih buat kece people yang udah dengerin atau nonton ya, karena kan kelihatan nih mukanya nih bulet-bulet ya opo gitu. Terima kasih. Jangan lupa buat like dan follow semua sosial medianya Kece Media by Unesa. Aku Zelda Maharani pamit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa cintai diri sendiri, jangan lupa bahagia.